Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehingga kita bisa bernafas hingga hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seuntaian nafas. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baiklah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu topik pembahasan, yaitu hanya sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Tindakan kriminal yang dilakukan remaja pelajar hingga anak berusia di bawah umur terus meningkat dan mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Tak sedikit remaja pelajar yang terlibat dalam pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pembegalan, dan tawuran. Baru-baru ini misalnya, kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Palembang melibatkan 4 tersangka yang semuanya merupakan remaja di bawah 18 tahun. Data Dirjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan kejahatan anak mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Tercatat 2.000 anak berkonflik dengan hukum per Agustus 2023. Sejumlah 1.400 anak diantaranya berstatus tahanan dan 526 anak lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana kegagalan pendidikan sekuler. Penerapan sistem pendidikan sekuler ini terbukti telah gagal melahirkan generasi yang beriman, bertakwa. Akibatnya, tindak kriminal khususnya yang dilakukan remaja pelajar makin meningkat. Melalui penerapan sistem pendidikan sekuler, pemerintah terbukti telah gagal menjalankan misi pencerdasan bangsa, apalagi misi mewujudkan generasi yang beradab. Pemerintah juga telah gagal melindungi remaja dan anak-anak dari berbagai ancaman tindak kriminal. Sekulerisme adalah keyakinan dasar yang memisahkan negara dan agama. Di negeri yang mayoritas muslim ini, agama hanya sebatas urusan ritual ibadah atau penyembahan kepada Tuhan. Syariah Islam tidak digunakan untuk mengatur tata kehidupan yang lebih luas, termasuk aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan sekuler, fungsi agama diabaikan. Akibatnya, pelajar dijauhkan dari fitrahnya. Sistem pendidikan sekuler juga menjadikan naluri pelajar tak bisa dikendalikan saat lingkungan eksternal memberikan stimulus negatif. Sebab utamanya adalah karena tidak tertanam keimanan dan ketakwaan pada diri pelajar. Dengan demikian, pada dasarnya fitrah anak adalah Islam. Jika sistem pendidikan yang membesarkan dirinya justru sekuler, maka akan lahir generasi yang amoral, yang mengabaikan perintah dan larangan Allah. Sosok generasi yang kehilangan fitrah dan amoral semacam ini akan terus ada jika pemerintah tidak segera menyadari bahaya sistem pendidikan sekuler ini. Sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama tercermin pada visi misi, kurikulum, program, metodologi pengajaran, hingga indikator output dan outcome sekolah. Keseluruhan komponen itu dikaitkan dengan orientasi kehidupan duniawi semata, sama sekali mengabaikan tujuan kehidupan ukhrawi. Dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler mengabaikan sama sekali nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dominasi sistem pendidikan sekuler di tengah-tengah kaum muslim di negeri ini jelas merupakan malapetaka. Malapetaka yang menonjol adalah lahirnya generasi-generasi sekularistik karena jauh dari agama mereka. Sangat rentan menjadi generasi amoral, bahkan kriminal. Akibatnya, di kalangan remaja atau pelajar akhir-akhir ini, marak kasus pornografi, seks bebas, narkoba, tawuran, dan aneka kejahatan lainnya. Sistem pendidikan Islam sebagai solusi. Sistem pendidikan Islam memiliki karakteristik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam pada peserta didik. Kepribadian Islami sebagai hasil dari pendidikan Islam memiliki 2 karakter utama, yakni pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Sistem pendidikan Islam dimulai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslim, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua.
Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mendidik setiap generasi dan angkatan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan hampir semua kalangan. Mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Dengan itu, lahirlah generasi ulul albab yang cerdas dan soleh. Meski demikian, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan umum. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan 2 orang sahabat beliau untuk pergi ke Yaman mempelajari teknik membuat senjata yang bernama Dabbabah. Rasulullah juga mendorong kaum muslim untuk mengembangkan teknik pembuatan busur panah dan tombak. Beliau pun menganjurkan para wanita saat itu untuk mempelajari ilmu tenun dan merawat orang-orang sakit. Beliau juga memerintahkan para orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga, memanah, berenang, dan menunggang kuda. Dari sistem pendidikan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah SAW inilah kelak lahir generasi emas yang berkualitas baik dari sisi integritas maupun spiritualitas. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah sekadar media transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan juga merupakan alat pembentuk kepribadian Islami, yakni pembentuk pola pikir Islami dan pola sikap Islami pada peserta didik. Pola pikir Islami berkaitan dengan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum. Pola sikap Islami berkaitan dengan perilaku peserta didik yang sesuai dengan hukum Islam di semua aspek kehidupan. Dalam pandangan Islam, orang tua di tengah-tengah keluarga wajib menjalankan fungsi pendidikan Islam kepada anak-anak mereka. Pemerintah pun wajib menjalankan sistem pendidikan Islam yang melahirkan generasi berkepribadian Islami. Pemerintah juga wajib menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, masyarakat pun wajib menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sinergitas antara keluarga, guru, dan masyarakat yang ditopang oleh negara dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam terbukti pernah melahirkan generasi emas sepanjang sejarah peradaban dunia. Kondisi ini berlangsung sejak penerapan sistem pendidikan Islam yang dimulai pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam di Madinah. Lalu dilanjutkan hingga pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka sepanjang era kekhilafan Islam selama berabad-abad. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Lahirnya generasi emas sepanjang sejarah peradaban Islam dalam institusi khilafah pada masa lalu semestinya menjadi petunjuk dan pelajaran yang berharga bagi umat Islam di negeri ini, khususnya pemerintah. Petunjuk bahwa Islamlah sebagai sistem kehidupan yang benar dan lurus, yang akan melahirkan aneka kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Dari petunjuk dan pelajaran ini akan lahir sebuah kesadaran ideologis pada bangsa ini untuk berjuang bersama, menegakkan syariah Islam secara kafah dan dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Yakinlah, hanya sistem Islam termasuk di dalamnya sistem pendidikan Islam yang akan melahirkan generasi emas. Itulah generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan berprestasi. Baiklah, sekian dari topik sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.